Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'anahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan Allah atau kita berjumpa bulan Ramadan tahun ini. Tentu kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, termasuk dipertemukannya kita, diberinya kesempatan kita pada bulan Ramadan tahun ini. Banyak saudara kita yang tidak bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Ada yang kurang 1 bulan mereka dipanggil oleh Allah. Ada yang kurang 2 hari dipanggil oleh Allah. Bahkan ada yang hitungan detik. Ya, akhirnya tidak bertemu pada bulan yang sangat agung, bulan yang penuh maghfirah ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Sesuai firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu. Artinya yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, yang memiliki derajat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu juga ayat yang digunakan untuk mengukur kadar keimanan kita. Dan di situ akan ada takhlif, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya adalah kutiba alaikumussyam. Diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Dan amalan-amalan yang dilaksanakan di bulan puasa ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari bulan-bulan yang biasa. Di bulan-bulan yang biasa amalan itu dicatat 10 kebaikan hingga 700 kali kebaikan atau 700 kali lipat. Tetapi di bulan puasa ini Allah akan memberi lebih dari itu sesuai yang Allah kehendaki. Bahkan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Umrah dicatat haji. Amalan-amalan sunnah bisa bernilai wajib. Pahalanya setara dengan pahala wajib di bulan yang lain. Tetapi puasa ini bukan hanya menahan lapar. Jadi man shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Man shaimin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu minas siyami, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu ilal ju' wal atos, kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi puasa bukan hanya menahan lapar. Puasa bukan hanya ritual menahan lapar, menahan makan, menahan minum,
menahan hubungan seksual bagi suami istri, dan hal-hal yang dilarang lainnya. Tetapi jauh yang tak nampak di dalam hati seseorang pun dinilai sebagai sahnya suatu ibadah puasa ini. Karena itu orang yang hanya puasanya itu menahan lapar dan haus, maka dia tidak akan dapat apa-apa, hanya menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, man lam yada' qaula zuri wa amala bihi, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang semisal, perbuatan yang buruk, ucapan yang buruk, laisa minallahi hajatun, maka tidak ada hajat bagi Allah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, dalam dia meninggalkan makan dan minum. Dan hikmah dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sudah berapa kali kita bertemu puasa? Adakah peningkatan setiap tahunnya? Jika puasa ini benar-benar sesuai yang Allah tetapkan, sesuai yang Allah perintahkan, maka takwa itu akan diraihnya. Karena la'allakum dalam bahasa Al-Quran adalah sesuatu yang pasti menghasilkan takwa jika terpenuhi syarat-syarat yang telah Allah perintahkan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Takwa sudah kita pahami, karena memang wasiat takwa ini senantiasa diberikan tiap Jumat oleh khatib. Jadi khatib senantiasa berpesan kepada kaum muslimin untuk bertakwa. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Atau juga misalnya Imam Ali radhiyallahu an mendefinisikan takwa adalah al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah. Jika orang yang berpuasa ini memiliki rasa takut, maka dia tidak berani, meskipun tidak seorang pun yang melihatnya, meskipun waktunya kurang 1 detik pun, dia tidak berani makan, dia tidak berani minum, dia tidak berani melakukan hubungan suami istri, dan hal-hal yang dilarang lainnya. Rasa takut ini jika tertanam pada diri seseorang, dia akan merasa diawasi, dia akan merasa idrak silabilah, memiliki kesadaran hubungan dengan Tuhannya. Kemudian orang yang bertakwa yang kedua menurut Sayyidina Ali adalah wal amalu bit tanzil, yaitu mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, termasuk mengamalkan perintah kutiba alaikumusiyam ini. Kemudian yang ketiga menurut Sayyidina Ali adalah al-qana'atu bil khalil, yaitu menerima yang sedikit. Jadi biasa ya, orang yang menerima sesuatu yang banyak, rezeki yang banyak, hal-hal yang mudah, itu orang itu bisa menerima. Tapi ketika menerima yang sedikit, diuji oleh sakit dan seterusnya, dia susah atau sulit untuk ridho kepada Allah. Dan yang terakhir menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an adalah wa istidadul liyaumir rohil, yaitu mempersiapkan pada hari peralihan. Jadi ini takwa, yaitu hari yang dimaksud adalah hari akhir. Jadi definisi takwa ini jika dipahami dengan
sungguh-sungguh, maka akan menghasilkan tolak ukur takwa ini akan jelas. Paling tidak kejelasannya secara umum adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ketakwaan ini dan amalan-amalan yang sangat banyak yang Allah beri pahala yang berlipat ini, jika kita laksanakan dengan benar-benar keimanan, ya, maka akan menghasilkan, ya, atau Allah hapus dosa-dosa kita yang lalu, seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa berpuasa dengan imanan wahtisaban, dengan iman sepenuh-penuhnya iman, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Pertanyaannya, sudahkah kita bertakwa? Dari definisi takwa tadi, sudahkah ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran dan juga sabda Rasulullah dan juga yang ditunjuk oleh keduanya, baik ijma' sahabat maupun qiyas, kita laksanakan? Ayat yang lain juga menggunakan kutiba. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, mohon maaf, bukan ayat 185, yaitu di surat Al-Baqarah Allah berfirman, kutiba alaikumul qisas fil qatl, terkait pembunuhan, diwajibkan kalian melaksanakan qisas terhadap pembunuhan. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ini juga menggunakan kutiba. Tetapi kaum muslimin saat ini sepertinya tidak peduli dengan ayat ini. Padahal ayat ini juga akan menghasilkan la'allakum tattaqun. Karena di ayat berikutnya dijelaskan, di ayat 179 Allah berfirman, walakum qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan di dalam qisas itu ada kehidupan bagi orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Seharusnya seorang mukmin menerima Islam, tentu seluruh syariat, ya, seluruh syariat harus diterima tanpa memilih-milah. Karena memilih-milih syariat akan diancam oleh Allah dengan ancaman yang pedih. Seperti dalam firman-Nya, afatu'minu bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaya umay yaf'alu dzalika minkum illa hayyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adab. Jadi di ayat itu, siapapun yang mengambil Islam sebagian, afatu'minu bi ba'dil kitabi wa takfur, mengambil sebagian dan mengingkari sebagian isi yang lain. Fama jaya umay yaf'alu dzalika minkum, balasan orang yang demikian itu illa khiyyun bil hayatid dunya, hanya kehinaan kehidupan di dunia, wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adab, dan di akhirat nanti akan dikembalikan kepada adab yang pedih. Tentu kita tidak ingin diazab oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Kita semua pasti berharap mendapatkan ridhonya, mendapatkan surganya. Di bulan puasa inilah kesempatan kita semua. Hari ini Islam dipecah belah. Hari ini Islam dihancurkan oleh musuh Islam. Umat Islam saat ini bercerai-berai, berselisih pada masalah-masalah yang
boleh diperselisihkan sebenarnya, boleh berbeda maksudnya. Hal-hal khilafiyah sekarang menjadi hal serius. Mereka saling mencela gara-gara beda pendapat. Padahal khilafiyah selama berdasarkan istimbat dalil yang syar'i maka dibolehkan di dalam Islam. Kita tidak boleh mencela. Sedangkan hal yang khati, baik itu khati subut maupun khati dolalah, maka kita tidak boleh berbeda. Tapi terbalik sekarang, yang terjadi terbalik. Ayat-ayat yang khati subut, khati dolalah ini mereka tidak mempermasalahkan berbeda. Tetapi ayat-ayat yang dzon, mereka saling mencelah dalam perbedaannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu bulan Ramadan ini kita berharap melaksanakan seluruh syariat Islam. Umat Islam bersatu, berjuang untuk melanjutkan kehidupan Islam yang telah Allah tegakkan di Madinah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita memiliki kewajiban sangat banyak yang saat ini belum terlaksana. Seperti yang saya sampaikan, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital, ayatnya juga kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan perang. Atau di dalam surat yang lain dikatakan waqatiluhum hatta la yakuna fitnah, perangilah mereka hingga tidak ada fitnah. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah wajibkan, tapi saat ini tidak terlaksana. Memang sudah jauh-jauh dikabarkan oleh Rasulullah SAW, nanti negara dan agama akan terpisah. Hari ini terjadi. Sudah 100 abad, sudah 1 abad maksud saya, umat Islam tanpa kepemimpinan Islam. Marilah kita bertakwa dengan sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah memilah-milah syariat Islam. Marilah kita mengambil semuanya, karena seluruh syariat Islam baik bagi manusia, untuk manusia, dan tidak ada syariat Islam yang tidak mungkin dilaksanakan. Jadi saya mengajak kepada saya pribadi dan seluruh kaum muslimin agar kita kembali bersama-sama dalam momentum Ramadan ini untuk benar-benar bertakwa, mengambil seluruh syariat Islam dengan sekuat tenaga. Kita berdoa agar kita semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.